Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang materi yang sangat penting, menjadi bagian dari keimanan kita, yaitu tentang malaikat. Masih terkait dengan bangsa malaikat, karena begitu banyaknya di dalam Al-Quran informasi terkait dengan hal ini. Tapi di episode 79 ini kita akan fokus kepada sebuah informasi terkait dengan Malaikatul Arsy, yaitu para malaikat yang diceritakan Allah berada di sekitaran Arsy Allah. Ini menarik karena menyimpan beberapa informasi yang dianggap kontroversial dan masih rancu, sehingga kita perlu melakukan klarifikasinya. Juga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kawan kita di dalam forum kita terkait dengan apa itu Arsy, ya, sekaligus bicara tentang malaikat yang berada di sekitar Arsy itu. Seperti biasa kita akan melakukan kajiannya dua sisi untuk mendapatkan informasi atau kesimpulan yang komprehensif, yang holistik. Yang pertama bersumber dari dalam Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua berdasar pada pemahaman yang saintifik. Kita mulai informasinya dari dalam Al-Quran Al-Karim dengan mengutip sejumlah ayat yang menceritakan tentang Malaikatul Arsy itu. Yang pertama adalah dari surat Ghafir ayat 7. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Para malaikat yang mengangkat arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Pada prinsipnya ayat ini menceritakan keberadaan para malaikat. Malaikat-malaikat yang berada di sekitaran arsy itu. Ada yang digambarkan sebagai menyanggah mendukung arsy itu. Tapi ada juga yang digambarkan berada di sekitaran, di sekeliling arsy itu. Ini poin yang pertama atau ayat yang pertama. Ayat yang kedua masih berada di surat yang sama, yaitu surat Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati dzul arsy yulkir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Ayat ini memberikan tambahan informasi terkait dengan arsy dan malaikat. Di ayat ini Allah menggambarkan Allah itu maha tinggi derajatnya, dan kemudian dikaitkan dengan malaikat Jibril yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya untuk mendapatkan perintah itu. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah menginformasikan tentang para malaikat di saat hari kiamat terjadi. Digambarkan Rasulullah bakal melihat para malaikat itu berlingkaran di sekitar arsy Allah. Allah berfirman tentang ini di dalam surat Az-Zumar ayat 75. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkaran di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil. Dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di ayat ini Allah memberikan tambahan informasi lagi tentang para malaikat yang berkitaran di sekeliling arsy itu. Bukan hanya sekarang, tetapi nanti pada hari kiamat juga digambarkan. Para malaikat itu berkitaran di sekeliling arsy ketika terjadi hari pengadilan di hari kiamat itu. Dan ayat yang keempat yang bercerita tentang malaikatul arsy itu ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Dan setiap malaikat berada di penjuru langit dan mengangkat arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu 8 malaikat di 8 penjuru mata angin. Ayat ini sangat menarik menceritakan kondisi pada hari kiamat nanti, di mana digambarkan setiap malaikat akan berada di penjuru-penjuru langit dan mereka mengangkat arsy Allah itu, dan digambarkan di sana ada 8 malaikat yang berada di 8 penjuru mata angin mengangkat arsy Allah terkait dengan terjadinya hari kiamat itu. Oke, sahabat sekalian, itulah 4 ayat yang memberikan gambaran dan informasi kepada kita tentang malaikatul arsy, para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah itu. Maka dari ayat ini kita akan mencoba mengambil ayat-ayat yang berbeda untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan terkait dengan para malaikat yang mengelilingi arsy itu. Dan yang kedua, untuk memberikan gambaran kepada kita sesungguhnya arsy itu apa. Karena disinilah terjadi banyak salah tafsir tentang arsy. Sehingga saya kemudian menulis sebuah buku khusus tentang arsy itu. Judulnya Mengarungi Arsy Allah. Nah, kita ambilkan sebagian dari kajian di dalam buku itu untuk menjelaskan arsy Allah itu apa, dan kemudian bagaimana posisi para malaikat itu di sekitar arsy Allah itu. Istilah arsy atau diksi arsy di dalam Al-Quran digunakan dalam banyak ayat. Tetapi secara umum diksi arsy itu bisa diterjemahkan sebagai singgasana. Singgasana adalah simbol kekuasaan seorang raja atau pejabat tinggi atau seseorang yang dimuliakan. Maka kalau kita baca di dalam Al-Quran diksi arsy itu selain digunakan sebagai singgasana, ya, menggambarkan singgasana Allah, juga digambarkan untuk singgasana para raja. Misalnya para Fir'aun di Mesir itu digambarkan singgasananya dengan diksi arsy. Atau singgasananya Ratu Balqis dari negeri Saba di zamannya Sulaiman, ya, digambarkan Nabi Sulaiman memindahkan singgasananya Ratu Balqis, itu juga menggunakan diksi arsy. Atau singgasananya Nabi Yusuf misalnya, saat Nabi Yusuf membawa orang tuanya, ayahnya Nabi Yakub ke Mesir, kemudian didudukkan, dipersilahkan duduk di singgasananya Nabi Yusuf, itu juga disebut sebagai arsy. Jadi kesimpulan secara umum, kata arsy digunakan untuk simbol kekuasaan dan simbol kemuliaan yang secara letterlek dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai singgasana. Nah, ketika diksi arsy ini digunakan untuk menggambarkan eksistensi Tuhan, eksistensi Allah, maka kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Jangan sampai terjebak kepada personifikasi dan kemudian merendahkan keagungan dan kemuliaan Allah. Karena arsy itu bermakna simbol. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan diksi-diksi yang personifikasi terhadap Allah. Tetapi kita harus memahaminya secara proporsional. Misalnya Allah digambarkan punya tangan. Allah menggulung langit dengan tangannya misalnya. Tentu kita tidak boleh menggambarkan Allah punya tangan seperti manusia. Atau digambarkan Allah maha melihat, terus terbayang di pikiran kita Allah itu punya mata.
Atau Allah maha mendengar, maka Allah itu punya telinga, dan seterusnya. Itu adalah bahasa personifikasi yang tentu saja harus dikaitkan dengan pemahaman yang lebih holistik, di mana Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah itu tidak seperti apapun yang kalian bayangkan. Penggunaan bahasa personifikasi ini adalah untuk menyambungkan supaya bahasa ilahiyah yang sesungguhnya begitu luas dan mendalamnya itu digunakan ya berkomunikasi untuk manusia, dan kita memiliki imajinasi tentang itu, menjadi paham karenanya, fungsinya. Tetapi sekali lagi itu bersifat simbol-simbol belaka, karena Allah lebih dari yang kita bayangkan, bahkan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Maka terkait dengan arsy Allah, singgasana Allah ini, janganlah kita membayangkan Allah punya singgasana, kursi, ya tempat duduk seperti raja begitu. Ini harus kita fahami dalam konteks yang luas, dan kita akan mencoba mengambil ayat-ayat yang terkait dengan arsy Allah itu. Yang pertama di dalam surat Yunus ayat 3, di mana Allah menggambarkan arsy adalah pusat pemerintahan jagat raya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadzakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi pertolongan kecuali sesudah ada izinnya. Yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik, menceritakan sebuah kronologi terkait dengan penciptaan jagat raya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin dalam 6 masa. Ternyata kalau kita kaji ini secara saintifik dalam ilmu kosmologi, maka kita akan mendapatkan bahwa penciptaan jagat raya ini memang memiliki fase-fase. Fasenya itu ada 6 masa, dimulai dari fase yang pertama sesaat sesudah diciptakan, ya kalau dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai ledakan Big Bang, atau munculnya jagat raya dari sesuatu yang digambarkan belum ada, muncul menjadi sesuatu yang ada. Ruang, waktu, materi, energi muncul dari ukuran yang sangat kecil dan kemudian semakin membesar ruangannya, waktunya bergerak, menua, dan kemudian di dalamnya muncul materi dan energi. Ini terjadi selama belasan miliar tahun. Kalau kita lihat di dalam ilmu kosmologi, maka kita akan melihat fase-fase itu. Dimulai dari Big Bang, kemudian muncullah lautan energi yang disebut sebagai subkosmos. Kemudian dilanjutkan semakin mengembang, muncullah partikel-partikel subatomik yang kemudian membentuk inti atom, kemudian membentuk atom, dan kemudian membentuk molekul-molekul dan unsur-unsur yang ada di jagat raya ini. Lantas dilanjutkan dengan munculnya bintang-bintang pertama kali, dan bergerombol-gerombol menjadi galaksi. Dan seterusnya di fase ke-6-nya adalah kondisi alam semesta yang sekarang ini. Sahabat sekalian, Allah menjelaskan di dalam ayat ini, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan jagat raya ini di dalam 6 fase. Kemudian dikatakan di kalimat berikutnya, tsummastawa 'alal arsy yudabbirul amr. Kemudian Allah bersemayam di arsy-Nya untuk memerintah segala urusan atau mengendalikan segala urusan yang terkait dengan jagat raya itu. Nah, sahabat sekalian, kita mendapatkan gambaran di sini. Arsy dikaitkan dengan proses penciptaan. Begitu sesaat setelah diciptakan, maka Allah bersemayam di arsy. Apa itu arsy?
ars adalah yudabbirul amr. Dia memerintah di sana. Segala urusan itu dikendalikan dari pusat jagat raya yang disebut sebagai ars itu. Di berbagai ayat yang lain digambarkan memang alam semesta ini sebuah kerajaan. Kerajaan ya, ada yang mengatur, ada yang mengendalikan. Karena itu ada hukum-hukumnya yang disebut sebagai sunatullah. Jadi berbeda dengan mungkin kalangan yang tidak beragama, bisa ateis, bisa sekuler ya, yang menganggap bahwa jagat raya ini tidak ada yang memerintah, yang mengendalikan. Di dalam Islam dengan sangat jelas digambarkan bahwa jagat raya ini memiliki aturan. Dan sesungguhnya ilmu pengetahuan juga mengakui itu sebagai hukum alam. Ada hukumnya yang di dalam Al-Quran disebut sebagai sunatullah. Nah, ini ada kerajaan jagat raya, kerajaan alam semesta, ada aturan-aturannya. Kemudian ada perangkatnya yang disebut sebagai malaikat, yaitu para utusan itu. Ya, jadi secara sederhana jagat raya adalah sebuah tatanan kerajaan di mana singgasananya, pusat pemerintahannya disebut sebagai arsy Allah itu. Di sanalah Allah memulai seluruh perangkat sunatullah yang berlaku di seluruh jagat raya, dan di arsy itu juga semua perangkat yang disebut sebagai para malaikat utusannya itu yang mengendalikan ya jagat raya ini berdasarkan perintah Allah itu juga berada. Lebih jauh di surat Al-A'raf ayat 54 kemudian Allah menggambarkan lebih detail lagi tambahan informasinya bahwa setelah menciptakan jagat raya kemudian bersemayam di ars, maka Allah mengatur seluruh benda-benda langit itu. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang dan semua isi jagat raya itu di dalam sebuah aturan yang disebut sebagai sunatullah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy yughsil lailan nahara yadlubuhu hasisau wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, ingatlah bahwa mencipta dan memerintah semua itu, mengendalikan semua itu adalah hak Allah semata. Dialah Tuhan yang menciptakan segala jagat raya ini dan mengendalikannya sejak dulu sudah miliaran tahun sampai nanti akan melenyapkannya kembali seperti yang dikehendakinya. Jadi ayat ini dengan tegas menambahkan gambaran Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, mengaturnya, mengendalikannya dari pusat pemerintahan kerajaan alam semesta yang dikenal atau disimbolkan sebagai Al-Arsy itu. Arsy, singgasana, pusat pemerintahan di mana di sekitarnya itulah para malaikat sebagai aparatnya itu berada. Mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi utusan-utusan mengurusi segala macam yang terjadi di seluruh penjuru jagat raya. Nah, di manakah posisi keberadaan arsy itu? Ada yang menggambarkan terimajinasi dia berada di suatu tempat di pusat alam semesta. Ternyata bukan, kata Allah. Pusat kerajaan itu bukan berada di satu tempat yang non jauh di sana, tetapi kata Al-Quran sesungguhnya sudah meliputi seluruh jagat raya ini. Jadi tidak berjarak sesungguhnya dengan kita, melainkan sudah meliputi semuanya. Digambarkan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal sebagai ayat kursi itu, menggambarkan singgasana Allah yang demikian besarnya sehingga meliputi seluruh jagat raya semesta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Seluas langit dan bumi kursinya itu, singgasananya itu, arsy-nya itu. Jadi sahabat sekalian, jangan membayangkan kemudian Allah berada di satu tempat yang kecil, meskipun itu berada di pusat jagat raya jauh dari makhluknya. Bukan. Karena Allah menggambarkan bahwa kursinya seluas langit dan bumi. Dan di ayat yang lain lagi digambarkan memang Allah yang maha besar itu meliputi seluruh langit dan bumi dan segala isinya. Misalnya yang digambarkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang maha besar yang meliputi seluruh jagat raya ini. Bukan Allah berada di dalam jagat raya, meskipun itu digambarkan di pusat jagat raya. Kemudian Tuhan Allah digambarkan di dalam ruangan jagat raya. Bukan, kebalik. Allah adalah eksistensi yang maha besar di mana walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Langit dan bumi, ya, apa-apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi ini milik Allah belaka. Wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah, ya, wa kanallahu, dan adalah Allah bikulli syai', terhadap semuanya itu, segala sesuatu itu, muhita, maha meliputi. Jadi sahabat sekalian, ini konsep yang sangat menarik di dalam Al-Quran, bahwa Tuhan bukan berada di dalam ruangan jagat raya, melainkan justru alam semesta, ruangan jagat raya ini berada di dalam Allah. Maka Allah disebut sebagai maha besar. Kalau kemudian Allah digambarkan di dalam jagat raya, berarti Allah kalah besar dengan jagat rayanya. Bukan. Al-Quran yang menggambarkan jagat raya inilah yang diliputi oleh Allah di dalam kebesaran Allah. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya Allah menciptakan seluruh alam semesta. Kemudian Allah bersemayam di Ars. Ars adalah simbol dari pusat pemerintahan jagat raya, di mana Allah memasukkan seluruh sunatullah, aturan main atau hukum-hukum alam semesta. Dan di pusat pemerintahan itu juga digambarkan para malaikat berada di sekitar Ars itu. Tetapi menariknya, Ars itu digambarkan bukan berada di dalam jagat raya, melainkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yaitu seluas jagat raya itu sendiri, seluas langit dan bumi. Sehingga digambarkan tadi di ayat-ayat awal bahwa para malaikat itu selain digambarkan berlingkaran di sekitar Ars itu, sesungguhnya juga digambarkan memenuhi seluruh penjuru jagat raya. Nah, Allah adalah Tuhan yang maha besar yang meliputi semuanya itu.
Sehingga Allah itu digambarkan tidak merasa keberatan sedikit pun untuk mengendalikan jagat raya. Tidak berjarak dengan jagat raya, sudah meliputinya di seluruh penjuru jagat raya itu. Maka semuanya ada dalam jangkauan dan bahkan sedang berada di dalam kebesarannya, di dalam kekuasaannya, di dalam kendalinya. Nah, para malaikat sebagai utusan-utusan Allah itulah yang digambarkan secara saintifik sebagai makhluk kuantum, ya, the messenger particle. Mereka adalah utusan-utusan yang dengan itu, dengan kekuatan atau gaya-gaya kuantumnya itulah Allah mengendalikan seluruh jagat raya. Sudah kita bahas di episode yang lalu, munculnya ruangan jagat raya dikarenakan gaya gravitasi dari partikel kuantum graviton. Kemudian munculnya waktu, munculnya materi, munculnya energi, yang itu menjadi efek dari 4 gaya alam semesta, graviton, gluon, WZ boson, dan foton. 4 gaya itulah yang memunculkan jagat raya, dan sampai saat ini dikendalikannya jagat raya itu adalah melalui gaya-gaya fundamental alam semesta, yang kemudian kita sudah bahas itu, sangat terkait erat dengan fungsi para malaikat. Nah, malaikat itu digambarkan terus berlingkaran berada di sekitar aras Allah, di mana arasnya meliputi seluruh jagat raya. Oke, sahabat sekalian ya, sebagai penutupnya maka kita mengutip firman Allah terkait dengan ars ini di dalam surat Zukhruf ayat 82. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik ars dari apa yang mereka sifatkan. Sebuah kesimpulan yang sangat holistik, yang komprehensif bahwa seluruh langit dan bumi ini hanya milik Allah, dan ars yang maha besar, yang sangat besar, yang digambarkan sebagai simbol singgasana kekuasaan Allah yang juga sangat besar. Dan kemudian ditegaskan di situ, maha suci Allah dari apa yang kita gambarkan, kita imajinasikan, kita persepsikan. Dikarenakan manusia memiliki persepsi dan pemahaman yang terbatas. Apa yang kita bayangkan sesungguhnya jauh dari sesungguhnya yang dimiliki oleh Allah di seluruh penjuru jagat semesta ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan ars dan kemudian terkait juga dengan para malaikat yang berada di sekitar ars yang menjadi utusan-utusan Allah untuk mengendalikan pemerintahan di seluruh jagat raya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.